Halo semua, gue Indra. Di video kali ini seperti biasa gue akan melanjutkan lagi bahasan gue mengenai alur dari manga Blue Lock. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja ini dia alur cerita Blue Lock part yang ketujuh. Setelah babak pertama pertandingan antara tim V dan tim Z selesai, kita ditunjukkan pemandangan dari ruang ganti kedua tim tersebut. Di ruang ganti tim Z, tampak mereka begitu bersemangat walaupun kini mereka tengah tertinggal 1 gol. Di sini Gaguri masih terkejut dengan tendangan jarak jauhnya Kunigami. Dan ya ternyata Kunigami juga sama-sama masih tidak percaya. Kunigami sendiri nggak expect kalau tendangannya bakal masuk, karena biasanya jika dia menendang di luar jarak tembaknya, maka tendangannya akan melenceng ataupun tidak terkendali. Namun ya berkat gol tersebut juga, kini Kunigami merasa telah menemukan intuisi mencetak gol yang baru. Mengetahui dua rekannya sudah menemukan formulanya masing-masing membuat Isagi jadi termotivasi untuk menemukan formulanya sendiri. Dan setelah itu tim Z pun saling menyemangati satu sama lain untuk membalas tim V di babak yang selanjutnya. Sementara itu di ruang ganti tim V tampak Reo dan Zantetsu yang kesal. Secara mereka sebelumnya belum pernah terpojok seperti saat ini. Meski untuk saat ini tim V masih memimpin, tapi supaya enggak kebobolan lagi, mereka berencana untuk beradaptasi dan mengubah sistem pertahanan mereka. Perubahan seperti apakah yang akan dilakukan oleh tim V? Mari kita langsung saksikan aja di babak yang kedua. Babak kedua pun dibuka dengan kick off dari tim Z. Kunigami yang menguasai bola kemudian mengoper pada Bachira. Bachira pun langsung meneruskannya lagi pada Gagamaru. Dan walaupun timing umpannya kurang pas, Gagamaru tidak mau menyia-nyiakan peluang. Gagamaru kemudian melakukan scorpion kick. Namun sayangnya, bola yang hampir masuk berhasil diselamatkan oleh Zantetsu. Yap, sekarang Zantetsu bergeser ke belakang. Ia lebih tepatnya jadi wingback, posisi yang merangkap sebagai pertahanan sekaligus membantu penyerangan. Sementara itu bola yang terbuang berhasil diambil Isagi. Karena jaraknya cukup jauh dengan gawang, Isagi jadi ragu dengan tembakannya. Walaupun begitu, Isagi tetap maksa buat menembak. Dan alhasil, keraguan-raguannya itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tim V. Satu pemain berhasil menutupi jalur tendangannya, ditambah dari belakang, pemain lainnya berhasil merebut bola dan langsung menendangnya ke depan. Kegagalan barusan membuat Isagi memikirkan hal-hal yang tak ia miliki agar ia bisa bermain sendirian, seperti dribbling dan fisik yang lebih kuat. Namun Isagi juga sadar jika hal tersebut salah, karena kunci untuk berevolusi hanya ada di dalam dirinya sendiri. Saat Isagi hanyut dalam pikirannya, Nagi menghampirinya dan berkata jika Isagi sangat tidak berguna. Menurut Nagi, Isagi terlalu menyia-nyiakan kesempatan saat menembak. Nagi juga merasa heran, sebab berbeda dengan tim yang ia kalahkan sebelumnya, tim Z masih ngotot melakukan perlawanan. Bagi Nagi, jika mereka tidak berbakat, seharusnya dari dulu mereka sudah menyerah dalam sepak bola. Kata-kata barusan membuat Isagi marah. Ia lalu menyuruh Nagi untuk diam karena ia sedang sibuk sekarang. Sementara tak jauh dari sana, Reo tengah dibuat kesulitan oleh Raichi. Reo pun mengumpan pada Zantetsu, dan scene pun berpindah pada Ego dan Andri yang tengah mengawasi pertandingan tim V dan tim Z. Andri di sini memberitahu jika pertandingannya benar-benar sama dengan yang Ego prediksi. Ego juga mengatakan jika mulai dari sini situasinya akan semakin memanas dan menurut pengamatannya, Ego seorang striker akan terlahir dalam situasi yang sangat ekstrim. Situasi tersebut juga akan menguji sampai mana batas mereka. Dan agar bebas dari situasi tersebut, seorang striker hanya perlu terus berevolusi. Ego pun kemudian bertanya apakah Andri tahu apa itu kebangkitan. Andri pun menjawab jika itu adalah saat orang biasa mendapat kekuatan super, seperti Super Saya. Namun kebangkitan yang Ego maksud bukanlah hal konyol semacam itu. Ego menganalogikan kebangkitan sebagai sebuah puzzle yang muncul dari pengalaman dan pengetahuan. Dari berbagai percobaan yang gagal, lalu disusun saat menghadapi situasi yang sulit. Dari sana, potongan puzzle kesuksesan dan ego seorang striker akan terbentuk. Dengan kata lain, kebangkitan adalah saat di mana seseorang benar-benar mengenali jati diri mereka. Berpindah lagi ke lapangan, Isagi di sini masih memikirkan omongan Nagi soal menyia-nyiakan kesempatan. Omongan tersebut membuat Isagi sadar di saat dia ragu-ragu menendang tadi, di saat itu jugalah muncul waktu bagi lawan untuk merebut bola.
Nah, dengan senjata special awareness-nya, Isagi bisa memprediksi arah bola dan melihat posisi terbaik untuk mencetak gol. Jadi sekarang ia harus bisa menembak, atau jika tidak, maka tidak akan ada yang berubah. Sementara itu, karena ditekan oleh dua pemain, Zantetsu mengembalikan lagi bola pada Reo. Namun Reo sendiri tengah dijaga ketat oleh Raichi. Plus Reo juga tidak bisa mengumpan pada Nagi, karena Nagi juga tengah dijaga oleh Naruhaya dan Igaguri. Reichi pun kemudian ngomong jika tanpa Nagi, Reo tak lebih dari sekedar pemain biasa. Reo yang terprovokasi omongan tersebut pun langsung menyikul lehernya Raichi. Akibat pelanggaran tersebut, Reo harus mendapat kartu kuning, sementara tim Z mendapat peluang tendangan bebas. Raichi pun langsung memberikan bola pada Chigiri, dan Chigiri kembali harus berhadapan dengan Zantetsu. Awalnya Chigiri mencoba melewati Zantetsu dengan kecepatannya. Namun Zantetsu dapat meresponnya dengan sangat cepat. Dari sini Chigiri menyimpulkan jika senjata Zantetsu kemungkinan adalah akselerasi super cepat. Dan oleh karena itu Chigiri punya sebuah rencana untuk mengalahkan Zantetsu. Di sini Chigiri menendang bola jauh ke depan yang membuat Zantetsu bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Namun Chigiri berkata jika umpan itu untuk dirinya sendiri. Zantetsu pun menganggap Chigiri naib, karena berani-beraninya Chigiri menantangnya beradu kecepatan. Awalnya Zantetsu bisa melewati Chigiri dengan mudah, namun tak lama Chigiri bisa menyusul dan mengambil bola duluan. Nah, mengapa Chigiri kali ini bisa menang? Jadi meskipun sama-sama cepat, senjata Zantetsu dan Chigiri ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kalau Zantetsu itu lebih ke tipikal pelari yang hanya cepat di awal doang. Semakin jauh dia berlari, maka kecepatannya akan semakin menurun. Sedangkan Chigiri adalah tipikal pelari yang konstan, ataupun bisa dibilang lebih stabil. Makanya tadi Chigiri memperlebar jaraknya dengan bola, supaya dia bisa keluar dari zona tercepatnya Zantetsu, dan memaksimalkan senjata miliknya. Dan setelah itu Chigiri pun berhasil mencetak golnya, sehingga kini tim Z berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Skor tersebut membuat Kwon kaget dan terheran-heran, mengingat tim V ini adalah tim terkuat di strata 5, namun mereka malah imbang dengan tim terbawah. Kwon pun berteriak menyuruh tim V untuk berhenti bermain-main. Seharusnya mereka malu karena kesulitan menghadapi 10 orang. Dengan penuh emosi, Reo pun menyuruh Kwon untuk menutup mulutnya, dan pertandingan pun kembali berlanjut. Sambil menggiring bola, Reo teringat masa lalunya, dan untuk itu Reo bersumpah jika dia tidak akan kalah. Tak lama Raichi datang menghadangnya. Raichi pun ngomong jika kekalahan itu memang menakutkan. Dan karena Reo tidak pernah merasakannya, Raichi akan memberikan kekalahan pertama untuk Reo. Nah, dari sini Reo benar-benar dibuat mati kutu oleh tim Z. Selain karena dihadang oleh Raichi, Reo juga tidak bisa mengumpan kemanapun. Sebab Nagi dan Zantetsu tengah dijaga oleh dua pemain. Jika Reo memaksa maju sendirian dan gagal, ada Isagi yang siap mengambil bola liar. Bisa dikatakan dari sini tim Z sudah sepenuhnya menguasai lapangan. Melihat Reo yang tengah kesusahan, tiba-tiba Nagi berlari dan meminta bola pada Reo. Hal tersebut membuat Reo dan Isagi terheran-heran karena sejak dari tadi baru kali ini Nagi bermain dengan kehendaknya sendiri. Setelah menerima bola, Nagi kemudian maju sendirian. Dengan mudahnya, ia berhasil melewati Igaguri. Saat hendak dihadang Imamura, Nagi kemudian mengoper pada Zantetsu. Selain itu, Nagi juga menyuruh Zantetsu untuk membawakannya bola ke depan gawang. Meski sempat diganggu oleh Chigiri, namun Zantetsu masih bisa menghindar dan mengumpan ke arah gawang sesuai permintaan Nagi. Seperti biasa dengan kontrol bolanya yang tinggi, Nagi sukses menangkap bola dan meski bukan dari sudut menembak, Nagi berhasil melesatkan tendangannya ke dalam gawang. Sehingga skor pun kini jadi 4-3 untuk tim V. Seusai mencetak gol barusan, Nagi memberitahu Reo jika sepak bola itu cukup menyenangkan. Dan secara tidak sengaja, kebangkitan tim Z sudah membangkitkan potensi tersembunyi yang dimiliki oleh Nagi. Para pemain tim Z pun di sini cukup panik karena selain pergerakan Nagi yang kini sudah tidak bisa diprediksi, waktu pertandingan mereka hanya tersisa 15 menit lagi. Saat tengah berdiskusi, Kunigami pun menyarankan untuk lebih menguatkan pertahanan dan menunggu kesempatan tiba. Namun sarannya itu ditolak mentah-mentah oleh Raichi. Raichi ngomong jika dia dan Isagi akan mengurus bagian tengah. Maka dari itu mereka harus tetap menyerang. Karena jika mereka tidak bisa membalikan keadaan, kerja keras Raichi akan jadi sia-sia.
Dan jika itu terjadi, Raichi tak segan membunuh mereka semua. Sebagai seorang striker, sudah seharusnya mereka menyerang balik. Permainan pun kembali berlanjut. Isagi mengumpan pada Bachira, lalu Bachira yang dikepung oleh 3 musuh kemudian meneruskannya pada Chigiri. Dan lagi-lagi Chigiri kembali dihadang Zantetsu. Sama seperti tadi, Chigiri menendang bola jauh ke depan dan adu kecepatan dengan Zantetsu. Namun kali ini triknya tersebut terbaca oleh Nagi. Nagi tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Tapi tak lama, Isagi juga datang merebut bola sebelum Nagi bisa mengambilnya. Isagi pun mengembalikan bola pada Chigiri, dan dengan cepat Chigiri bisa menerobos ke pertahanan lawan. Meski sudah dihadang oleh beberapa pemain, Chigiri masih bisa melesatkan tendangannya. Namun kiper musuh masih bisa menghalaunya. Karena back tim V terlalu fokus pada Chigiri, sisi pertahanan mereka yang lain jadi terbuka, sehingga bola liar langsung dapat Gagamaru tendang balik. Tapi lagi-lagi, Reo masih bisa menghentikan tendangan tersebut. Tak berhenti sampai di sana, kali ini bola yang terpantul mengarah pada Kunigami. Dan Kunigami pun sukses melesatkan gol ke gawang tim V. Sehingga skor pun kini jadi 4-sama. Gokil abis kan gempuran dari tim Z. Namun yang lebih gokilnya, serangan barusan terjadi sesuai dengan simulasi yang Isagi pikirkan. Dengan kata lain, serangan barusan sudah Isagi prediksi sebelumnya. Isagi pun sekarang yakin jika dengan special awareness-nya yang memungkinkannya untuk melihat masa depan, ia bisa mendapatkan golnya sendiri. Scene kemudian berpindah ke flashback-nya Kwon, yang mana di sini kita diperlihatkan Kwon yang berhasil membentuk sebuah klub sepak bola di sekolahnya. Nah, awalnya dengan klubnya tersebut Kwon hanya iseng main bola saja, namun seiring berjalannya waktu Kwon jadi semakin terobsesi untuk menembus timnas dan mewakili Jepang. Berbanding terbalik dengan teman-temannya yang bisa dikatakan hanya menganggap sepak bola tak lebih dari sekedar hobi biasa. Menyadari hanya dirinya saja yang serius pada saat menerima undangan dari Blue Lock, Kwon pun bersumpah untuk menang bahkan meski dia harus melakukannya sendirian. Makanya tak heran mengapa si Kwon ini berani-beraninya mengkhianati tim Z. Berpindah lagi ke lapangan, di 5 menit yang tersisa ini nampak Kwon yang kagum melihat pertandingan yang lagi panas-panasnya. Hal tersebut membuatnya berpikir apakah ia akan lolos ke seleksi berikutnya. Karena sekarang baik Kwon dan Kunigami telah mencetak 3 gol tanpa pelanggaran. Tapi mengingat dirinya adalah peringkat 1 di tim Z, meski hasil pertandingan kali ini imbang, Kwon tetap yakin jika dirinya akan tetap lolos, walaupun hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Sementara itu, untuk saat ini tim V tengah melakukan serangan balik. Setelah mendapat bola, Zantetsu langsung memberikan umpan tinggi ke arah Nagi. Sebelum bola jatuh, Isagi pun berusaha mengejar dan menghentikan Nagi. Namun sayang, lewat sentuhan punggungnya, Nagi bisa mengecoh dan melewati Isagi dengan mudah. Dalam sekejap, Nagi pun sampai di depan gawang dan berhadapan dengan Yemon. Akan tetapi di tengah keputusasaan yang melanda tim Z tersebut, tiba-tiba secara mengejutkan, Kwon menarik kepala Nagi yang hendak menendang. Karena pelanggaran tersebut, Kwon pun dijatuhi kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Sedangkan tim V mendapat peluang tendangan bebas. Reo yang panik dan marah pun kemudian menghampiri Kwon dan berniat membalas perbuatannya. Namun Zantetsu masih bisa menenangkan Reo. Karena jika saja Reo barusan beneran membalas, bisa saja Reo akan dikeluarkan juga. Mengingat tadi Reo sudah mendapat kartu kuning. Tim Z pun di sini bertanya-tanya mengapa Kwon melakukan pelanggaran barusan. Padahal dengan pelanggaran tersebut peringkat Kwon jadi tergeser oleh Kunigami. Dan jika pertandingan ini imbang ataupun bahkan sampai tim Z kalah, Kwon akan tereliminasi sama seperti yang lain. Namun Kwon juga sudah mengetahui hal tersebut, dan pelanggaran barusan Kwon lakukan tanpa alasan apapun, alias ia melakukannya karena tubuhnya bergerak sendiri. Sebelum pergi, Kwon pun berpesan kepada tim Z untuk memenangkan pertandingan ini dengan cara apapun, sehingga dirinya bisa jadi striker terbaik di dunia. Udah mulai tobat nih bajingan satu. Dan ya, pertandingan pun memasuki perpanjangan waktu. Tim V dan tim Z punya waktu 3 menit sebelum pertandingan berakhir. Seorang pemain tim V kemudian bertanya pada Reo apakah mereka harus bertahan di 3 menit ini. Dan pemain tim V yang lain juga menyarankan untuk saling mengoper sampai waktu habis, guna memperkecil peluang kekalahan mereka. Tentunya Reo menolak, menurutnya satu-satunya pilihan mereka sekarang hanyalah menghancurkan tim Z.
Pertandingan pun dilanjutkan dengan tendangan bebas dari Reo. Yemon pun di sini menebak akan kemana Reo mengoper, apakah ke arah Nagi atau Zantetsu. Namun seketika Yemon sadar bahwasanya ini adalah Blue Lock. Jika dia adalah Reo, maka dia akan langsung menendang ke gawang. Dan yap, tebakan Yemon 100% benar. Yemon berhasil menepis bolanya. Namun, bola yang terlepas berhasil diamankan Zantetsu. Zantetsu pun menendang balik, tetapi Raichi masih bisa menghalanginya. Tak berhenti sampai di sana, kali ini giliran Nagi yang mendapat bola. Dan tentu tidak mau membiarkannya begitu saja, Yemon, Igaguri, dan Raichi berusaha menutupi jalur tendangannya Nagi. Akan tetapi, Nagi melakukan chip shot sehingga bola melintasi ketiga-tiganya. Untung saja bola yang hampir masuk masih bisa diselamatkan oleh Gagamaru. Dan sekarang giliran tim Z yang menyerang balik. Isagi yang mendapatkan bola kemudian maju bersama Chigiri, Kunigami, dan Bachira. Isagi yakin jika dengan mereka bertiga dan juga prediksinya, gol terakhir akan menjadi miliknya. Isagi yang dihadang oleh Reo kemudian mengumpan pada Bachira. Bachira pun berhasil melewati dua pemain, namun karena musuh menariknya, Bachira pun mengembalikan lagi bola pada Isagi. Setelah itu Isagi meneruskannya lagi pada Chigiri. Chigiri kemudian berlari dengan kencang melintasi sisi lapangan. Dan karena bek musuh mengepungnya, Chigiri kembali mengoper pada Isagi. Chigiri percaya dengan operan 1-2, dia dan Isagi bisa melewati musuh dan mencetak gol. Namun Isagi memilih memotong ke tengah sendirian. Dan Chigiri ternyata hanya dijadikan umpan oleh Isagi supaya bek musuh berkumpul kepadanya. Isagi pun terus maju dan ketika sudah hampir dekat dengan gawang, ia kembali mengoper pada Kunigami. Tak lama setelah Kunigami mendapat bola, Zantetsu tiba-tiba muncul dan berhasil mentekel bola. Beruntung bola yang terhempas masih bisa Raichi selamatkan. Raichi kemudian meneruskannya pada Bachira. Lalu Isagi pun memprediksi bagaimana Chigiri dan Kunigami serta bek musuh akan bergerak. Hal tersebut dilakukannya supaya ia bisa menemukan area yang tepat untuk menerima umpan dari Bachira. Dan tempat itu ada di sisi kiri 19 meter dari tiang gawang. Jika Isagi sampai di area tersebut, maka dia hanya perlu berhadapan dengan kiper musuh. Isagi pun berlari ke area tersebut dan Bachira yang melihatnya kemudian mengumpan dan mempercayakan kesempatan terakhir ini kepada Isagi. Namun di luar prediksi Isagi, tiba-tiba Nagi muncul dari belakang. Kedatangan Nagi ini membuat aroma gol Isagi seakan jadi terhapus. Sebelum bola jatuh, keraguan demi keraguan mulai menghantui Isagi. Isagi sampai berniat mengadu sentuhan dan kontrol bola dengan Nagi. Padahal sudah jelas Isagi tidak mungkin bisa mengalahkan Nagi kalau soal kontrol bola. Di lain sisi, Kunigami dan Chigiri meminta bola pada Isagi. Tapi Isagi hanya ingin menang dengan golnya sendiri. Perkataannya barusan membuat Isagi menyadari bahwa kontrol bola telah membutakan pikirannya. Sejak Isagi join Blue Lock dan mencetak gol pertamanya, dirinya hanyalah seorang pemain biasa tanpa kecepatan, tenaga, maupun teknik. Dan akhirnya di titik ini Isagi berhasil menemukan kepingan terakhir yang selama ini dia cari untuk menyelesaikan formula golnya. Dan itu adalah direct shot ataupun tendangan langsung. Isagi pun langsung melancarkan tendangannya dan bola masuk tanpa tersentuh oleh kiper tim V. Sehingga skor pun jadi 4-5 untuk tim Z. Dan melihat skor tersebut, para pemain tim V dibuat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Nagi kemudian memberitahu Reo jika mereka masih punya waktu. Mereka hanya perlu mencetak 2 gol lagi untuk menang. Namun sayang, bel berbunyi dan pertandingan sudah berakhir dengan kemenangan tim Z. Setelah kekalahan pertamanya, Nagi pun berkata bahwa setelah berjuang sekuat tenaga dan masih saja kalah, itu membuatnya merasa frustasi. Dan perkataan tersebut juga sekaligus mengakhiri cerita kali ini. Oke, jadi dengan hasil pertandingan ini, seluruh anggota tim Z pada akhirnya berhasil lolos dari eliminasi. Menurut gue sendiri, pertandingan tim V dan tim Z ini menjadi pertandingan paling seru untuk sejauh ini. Kedua tim saling adu serangan dan banyak momen epik dan kerennya juga. Dan mungkin gitu aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Tentunya jangan lupa buat nantiin video Blue Lock yang selanjutnya. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.